berjudul Kontrak Bisnis yang Rusak, drama Gojek versus pengemudi. Jangan lupa nonton sampai akhir ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus dalam perspektif hukum bisnis, yaitu konflik antara Gojek dengan para pengemudinya. Sebelum masuk ke inti pembicaraan kita kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silva Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Ade Febrianti. Perkenalkan, saya Saudara Hasna Ridwana. Langsung saja kita masuk ke inti pembicaraan kita kali ini. Nah, kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut hubungan antara perusahaan berbasis digital dengan pekerjanya yang modelnya berbeda dari hubungan kerja konvensional. Bahkan kasus ini sudah sampai ke ranah hukum dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 123 PDT SOS PHI 2023. Permasalahan utamanya itu adalah apakah hubungan antara perusahaan dan pengemudi merupakan hubungan kerja yang atau hanya hubungan kemitraan. Pertanyaan ini penting karena akan menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara hukum. Dan dalam hukum bisnis, hubungan antara Gojek dan driver itu sebenarnya masuk ke jenis perjanjian apa sih? Secara formal, hubungan tersebut dikategorikan sebagai perjanjian kemitraan yang tunduk pada prinsip-prinsip dalam kitab perundang-undangan hukum perdata. Dalam perjanjian kemitraan, dua belah pihak pada dasarnya dianggap memiliki kedudukan yang setara. Tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan, serta masing-masing pihak memiliki kebebasan dalam menjalankan semuanya. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, meskipun secara konsep hubungan ini terlihat seimbang dan adil, tapi praktiknya seringkali muncul ketimpangan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kendali yang lebih besar. Tapi kalau kita lihat di lapangan, hubungan ini justru menjadi problematik. Karena walaupun hubungan mitra pengemudi pada kenyataannya, yang pertama diatur oleh sistem aplikasi, yang kedua tidak bisa menentukan tarif sendiri, yang ketiga bisa dikenakan sanksi seperti suspend atau keputusan akses. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengemudi tidak sepenuhnya bebas seperti konsep pernikahan pada umumnya. Jadi muncul pertanyaan penting, apakah secara substansi hubungan ini sebenarnya sudah memenuhi unsur hubungan kerja? Nah, apa saja sih unsur hubungan kerja menurut hukum? Dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, suatu hubungan dapat dikatakan sebagai hubungan kerja jika memenuhi 3 unsur utama. Yang pertama, adanya pekerjaan, yang kedua, adanya upah dan imbalan, yang ketiga, adanya perintah atau hubungan subordinasi. Ketiga unsur ini sudah terpenuhi secara bersamaan. Unsur perintah atau subordinasi ini sangat penting karena menunjukkan adanya pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan pekerjaan pihak lain. Jika ketiga unsur tersebut sudah terpenuhi, maka secara hukum hubungan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja.
meskipun dalam kontraknya disebut sebagai kemitraan. Kalau kita analisis lebih dalam kasus ini, ada pekerjaan driver memberikan layanan transportasi, ada penghasilan meskipun bukan gaji tetap, tetapi ada sistem bagi hasil, ada kontrol dari aplikasi, termasuk penentuan tarif seperti sistem order dan evaluasi kinerja. Selain itu, pengemudi juga harus mengikuti aturan tertentu agar tetap bisa menerima order. Hal ini menunjukkan bahwa pengemudi tidak sepenuhnya independen, jadi secara substitusi hubungan ini memiliki kemiripan dengan hubungan kerja. Disinilah muncul konflik utama, yaitu adanya perbedaan antara apa yang tertulis dalam kontrak dengan apa yang terjadi dalam praktik. Kasus ini juga sempat dibahas oleh media seperti Kompas.com pada Mei 2023 yang menunjukkan bahwa isu ini memang menjadi perhatian publik. Dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat dilihat bahwa status pengemudi sebagai mitra masih dipertahankan secara formal. Namun, hal ini tetap menimbulkan perdebatan dari sisi keadilan dan perlindungan hukum, yang artinya meskipun secara hukum tertulis kemitraan, tetapi secara sosial dan praktis masih banyak pihak yang mempertanyakan keadilannya. Nah, kalau dibiarkan seperti ini, apa implikasinya dalam hukum bisnis? Implikasinya cukup besar karena adanya potensi ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan dan pengemudi. Perjanjian berpotensi dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi memicu sengketa serupa di masa depan. Selain itu, hal ini juga bisa berdampak pada reputasi perusahaan dan kepercayaan publik terhadap model bisnis berbasis digital. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa hukum perjanjian klasik belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan model bisnis terbaru seperti gig economy. Dalam sistem ini, hubungan kerja menjadi lebih fleksibel, tetapi juga bisa lebih kompleks dari sisi hukum. Jika tidak ada pembaruan regulasi, maka akan terus terjadi ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan praktik bisnis di lapangan. Oke, baik. Terima kasih untuk pendapat Silda dan Adri. Oke, teman-teman semua, di sini kita juga ingin bertanya nih tentang yang tadi kita bahas kepada Abah. Langsung aja kita undang Abah untuk kesini. Oke, jadi kalau kita lihat dalam sistem kerja antara driver dan para pengelola aplikasi ya, itu memang ada kejanggalan sebenarnya. Jadi kalau dikatakan kesini tidak tepat, kesana juga tidak tepat. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kalau dalam hubungan kemitraan itu tidak ubahnya seperti suatu kerjasama. Di dalam kerjasama tentunya kan kedua belah pihak memiliki hubungan yang setara, seimbang. Ya. Di mana kedua belah pihak itu boleh dikatakan memiliki hak dan kewajiban yang kurang lebih nilainya seimbang. Termasuk juga ketika kedua belah pihak itu melakukan suatu investasi.
dalam hal ini misalnya pihak aplikator ya, ketika dia salah, dia melakukan malprestasi, dia bisa dikenakan sanksi. Driver juga begitu sebagai mitra ya. Kan pernah kita bahas dalam ruang kelas bahwa dalam hubungan kerjasama itu akan terjadi suatu keseimbangan. Di sini kita melihat bahwa hubungan antara aplikator dengan driver itu tidak seimbang. Kenapa? Karena yang menentukan tarif kan bukannya driver, ya kan? Besarnya tarif itu ditentukan oleh driver. Begitu juga dengan besarnya potongan berapa persen. Yang seringkali hal ini menimbulkan sengketa di mana para driver itu keberatan oleh karena potongannya terlalu besar. Saya nggak tahu persis berapa persen sebenarnya yang dipotong dari setiap order yang masuk. Artinya ketika ada panggilan dan kemudian si driver melaksanakan itu, maka dia uang yang masuk akan kena potong. Ya kan itu kan untuk aplikator. Saya nggak tahu tahu berapa besar itu biasanya. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah di sini aja kan sebenarnya kan besarnya potongan itu sendiri kan bukan berdasarkan kesepakatan. Padahal kalau kerjasama itu harusnya apapun yang ada di dalamnya berdasarkan kesepakatan. Kalau ini kan enggak, ditentukan sendiri oleh aplikator, sehingga mau tidak mau driver itu menerima, ya kan, nurut, harus nurut. Terus kemudian juga akan adanya katakanlah semacam sanksi ketika driver itu dianggap tidak memenuhi ketentuan. Misalnya ada sanksi suspend yang harus berada di ya kan, suspendnya bisa suspend sementara, bisa juga suspend tetap ya. Kalau hubungan kerja itu kayak HK ya. Dalam hal penentuan peraturan yang berlaku itu para driver nggak ada yang ngomong, ditentuin sendiri oleh aplikator. Di sini kan sebenarnya hubungan kerja ada suatu kemitraan udah nggak tepat. Lalu kalau misalnya dilihatnya dari sisi yang lain, yaitu hubungan kerja, Anda juga tadi sudah menyebutkan bahwa hubungan kerja itu pertama harus ada pertama jenis pekerjaannya apa jelas, ya kan. Terus kemudian juga adanya upah, ya kan. Terus kemudian juga adanya katakanlah ketentuan lain, ya, upah di sini misalnya gajinya tetap tiap bulan seperti yang kerja di pabrik, seperti yang kerja di kantor, gitu kan. Nah itu hubungan kerja, ya. Tapi kan kalau Gojek itu nggak seperti itu, ya kan. Mereka itu juga bekerja, ya, sebenarnya atas dasar perintah, ya kan, atas dasar perintah. Kamu dapat order jalan, dapat ordernya kemana jalan, terus kemudian kadang-kadang juga orang bisa aja nggak dapat order, suka ada seperti itu. Ya berarti ada unsur perintah, adanya pekerjaan, adanya upah, dan adanya unsur perintah. Itu hubungan kerja sebenarnya. Nah, di Gojek pekerjaan ada, terus kemudian upah tidak ada, upah tetap. Kalau di jalan, kalau dengan ambil penumpang, kalau dengan terorder baru ada. Ya kan, itu pun tidak ada yang namanya katakan semacam tunjangan sakit, ya kan. Saya pikir Gojek para karyawannya itu drivernya nggak didaftar BPJS, enggak, karena bukan hubungan kerja, hanya kemitraan. Otomatis ketika dia sakit ditanggung sendiri ya. Sementara kalau karyawan kan ada BPJS, ketika dia sakit dia bisa dapat BPJS-nya. Jadi dibilang hubungan kerja juga bukan, dibilang kemitraan juga bukan. Ini sama nanggung, ya kan?
dibilang kemitraan nggak seimbang hubungannya, dibilang hubungan kerja juga nggak terpenuhi. Makanya sejak awal ini memang senantiasa jadi masalah nih. Oleh karena itu sering ada sengketa antara driver dengan aplikatornya ini. Misalnya yang dilakukan dengan bentuk demo para driver ojol ya, sering kayak gitu. Karena mereka merasa kalau memang ini hubungan kerja seharusnya ada kesepakatan yang dirundingkan terlebih dahulu, lalu kemudian disepakati bersama layaknya suatu kerjasama. Besarnya potongan, besarnya tarif dari sini ke sana itu kan bukan driver yang nentuin. Ya, makanya kadang-kadang saya juga suka kasihan juga kalau dari misalnya jarak segini cuma segitu. Ya kan, kayaknya kasihan amat. Udah gitu kadang-kadang juga ada promo lagi kesana ke sini cuman 5.000 dapat apa itu driver itu ya kan, driver dapat apa kalau udah 5.000 dipotong lagi ya kan. Promo-promo dari itu kan aplikator kan seperti itu, ada promo 5.000 7.000, sedangkan secara normalnya aja kalau pakai opang pakai pangkalan itu bisa katakanlah jarak tersebut bisa 20 atau 25, tapi enak aja nih 10.000 atau ada promo jadi 5.000. Sekarang suami juga. Dulu saya waktu masih kerja itu dari kantor ke stasiun Grogol itu kalau pakai opang 20.000, tapi kalau pakai online ya 10.000. Ya walaupun saya sedang-sedang aja murah ya, tapi kalau misalnya di bawah itu saya juga mikir kok kecil amat ada promo 5.000 sejarah ini. Makanya biasanya di situ lah kemudian penumpang biasanya ngasih tips. Ya kan belum tentu ngasih tips, nggak ada kewajiban. Kalau dia mau ngasih, kalau enggak ya enggak kan. Ya berarti memang ada kelemahan di dalam kerjasama antara driver dan aplikator ini yang seharusnya pemerintah memberikan suatu solusi yang tegas bagaimana sebenarnya, karena dari sudut manapun juga ini kelihatannya yang diuntungkan aplikator dalam hubungan kerja ya, katakanlah misalnya ini dilihat dari hubungan kerja, mereka diuntungkan karena apa? Karena tidak ada keharusan membayar gaji tetap, tidak ada keharusan memasukkan BPJS, tidak ada keharusan ngasih cuti ya kan, tidak ada keharusan ngasih THR dan sebagainya, bagaimana layaknya orang kerja di suatu tempat gitu. Kemudian juga ketika ada kesalahan dia bisa suspend ya kan, ada perubahan tarif dia yang menentukan. Kalau dibilangnya nggak imbang dilihat dari hubungan kerja. Kalau dari hubungan kerja sebenarnya mungkin ada juga haknya, misalnya bos bisa nentuin yang kerja ya kan, katakanlah kalau orang kerja itu kan dari jam 8 sampai jam 2 sore seperti itu, dimana para pekerjanya harus patuh. Dari sisi driver hal ini memang ada agak untung, jadi bisa lagi malas dia tidur aja dulu, nggak senarik kan. Kalau kerja kan nggak bisa. Ya kan kalau orang kerja kan kecuali memang sakit beneran dan ada surat sakit ya, surat keterangan dokter baru dia bisa. Itu pun belum tentu dia tidak dipotong. Karena kita outsourcing dipotong juga ya kan. Cuma kalau lebaran ya suka dapat THR atau apa. Kalau ojol kan nggak ada. Dari sisi ojol keuntungannya apa? Keuntungannya dia cuma bebas yang kerja aja. Dia lagi malas ya, nggak mau narik ya udah tidur aja. Kalau dia lagi rajin bisa dari pagi sampai pagi lagi ya kan, itu kebebasan dia di situ. Apalagi menurut kamu apalagi yang diperoleh oleh ojol? Dia juga nggak terancam PHK ya kan. Kalau dia mau berhenti aja sendiri gitu. Iya. Terus apa lagi yang keuntungan dari para driver? Selain dia bebas menentukan jam kerja, selain dia itu tidak terancam PHK, itu plusnya. Ya. Minusnya itu tadi potongan, terus kemudian juga kena suspend. Ya.
driver aja juga nggak semuanya baik kan, juga yang kami suka kayak tanda kutip ya perilakunya aneh gitu. Kadang-kadang suka ngotot ke penumpang kayak diajak berantem. Saya sering kemarin itu ada disebut-sebut. Saya naik dari stasiun Tangerang menuju kampus di Cibodas. Kan saya tiap hari bolak-balik. Saya kasih tahu jalan yang jalan kata gue jalan putus. Udah bapak duduk aja tenang, nggak usah ngatur-ngatur saya. Kan sombong amat, ya kan. Istilahnya kan saya karena menang tiap hari tahu jalan yang lebih singkat. Akhirnya di jalan sana kemarin sampai ke Tanah Kota di jalan itu nggak perlu ke sana. Lewat Karawaci, terus kemudian Karawaci itu nggak ke pasar ini, pasar lama. Kayak ini bahkan kayak ke Pabuaran itu, ke Pabuaran, terus ke Tanah Kota. Saya buang-buang jauh kan, ya kan? Dia nggak mau dikasih tahu. Akhirnya juga pernah dari kampus ke rumah, sama tuh perlakuan gitu. Udah bapak tenang aja duduk aja, tenang nggak usah ngatur. Harus jalan sana kalau kacau-kacauan. Nggak usah jauh ya kan, bodoh amat. Bodoh amat terus. Tapi ini jalan macet lagi. Bodoh amat sampai subuh juga jalan. Dikasih tahu nggak mau, dia bilang katanya duduk tenang aja nggak usah ngatur. Bukan ngatur, kita kan ngasih ini karena ada jalan tikus karena kita kan jalan gimana gitu. Ya itu manusia sama juga karyawan juga kan ada disiplin dan seenaknya. Ya kan aplikator juga begitu sama, majikan juga begitu sama, majikan juga kan ada yang baik ada juga yang baik. Ya kan jadi ya itulah. Cuma memang dilihat dari hubungan kerja ini rada nggak jelas. Hubungan kerja bukan, kemitraan juga bukan. Hubungan kerja maupun kemitraan sama-sama tetap menguntungkan pihak aplikator. Ya, driver tetap aja dalam kondisi yang lemah. Apalagi kemudian situasinya ya udah kata aplikator lo mau jalan nggak mau ya udah kan. Kayak kita begitu. Mau jalan nggak mau berhenti aja bukan gitu kan. Nah, jadi di sini juga suatu hal yang melemahkan posisi dari pengadaan itu. Kalau kita lihat dari kacamata hukum bisnis ya sebenarnya baik hubungan kerja maupun kemitraan itu selayaknya memang satu hubungan yang ekivalen, yang seimbang, yang setara, yang selevel, saling membutuhkan. Ya kan para bosnya membutuhkan karyawan untuk kerja sendiri. Aplikator juga butuh driver, driver butuh aplikator, pekerja butuh majikan. Ya sebenarnya saling menguntungkan. Jadi tidak bisa lah baik hubungan kerja maupun kemitraan itu ditentukan dengan hubungan yang bersifat. Kalau dia main website kan bersifat, katakanlah sisi sana kamu, sisi sini kamu. Beda kan badannya juga, berarti ini kan otomatis kan berarti kan kamu yang nangkring di atas kan. Kamu nangkringnya dia sementara dia berat di bawah terus ya kagak naik dia kan namanya main itu kan begini yang begini kan karena apa kalau kamu sama ini mungkin bisa begini ya kan seimbang. Kalau kamu otomatis kamu di bawah terus ini yang naik nangkring aja di atas yang ini duduk kali di bawah gitu ya. Jadi memang suatu kemitraan seperti itu memang harus seimbang. Gampang kan kita nyari ke perumpamannya ya kan badannya nggak sama bagaimana gua kok nggak naik di bawah terus yang ini bilang kapan turunnya kata yang satu kapan turun gua nggak bisa turun diganjel begitu dia apa namanya dia pergi ataupun dia bangun otomatis dia jatuh kan ya kan kamu nangkring tiba-tiba dia bangun dari duduknya ya otomatis kamu jatuh ke lantai yang gitu. Jadi satu hubungan itu memang harus begini, makanya bisa harmonis kalau memang ada keseimbangan dalam suatu apa namanya hubungan. Kamu pacar kamu juga kamu yang suruh traktir, suruh antarin, mau nggak kamu? Kamu yang disuruh sebentar dia maunya enak-enakan terus, nggak mau kan? Nggak mau. Barangkali kamu mau kayak hati kalau pacar kamu gitu ya, kalau
suruh traktir ayo suruh apa macam-macam, beli ini beli itu, mau nggak mau kan, harus seimbang kan. Kadang kamu yang traktir, kadang dia yang traktir gitu kan. Itulah hubungan seimbang. Jadi keseimbangan itu memang penting. Kalau nggak ya berantem ya kan. Oke, saya kira tambahan dari saya sekian bisa untuk diskusi. Terima kasih untuk Abah sudah mampir ke podcast kami. Sebagai penutup, kasus antara Gojek dan pengemudi ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara kontrak dan praktik di lapangan. Ada potensi ketidakadilan dalam hubungan kemitraan serta perlunya pembaruan hukum untuk menghadapi perkembangan bisnis digital. Kasus ini menjadi contoh bahwa harus terus berkembang agar mampu mengikuti zamannya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Kurang lebihnya mohon teman-teman. Sampai sini aja nih podcastnya. Gimana tadi tentang pembicaraan kita, atau emang ada yang menarik atau tidak? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Comment, and subscribe.